Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan baik-baik saja ya. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang ide-ide politik, terutama nasionalisme Thailand, khususnya Partai Demokrat Thailand. Tak kenal maka atas saya. Perkenalkan nama saya Apriliani Kembarani, bisa dipanggil April dengan NIM 20200510013 dari mata kuliah ide-ide politik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Thailand, khususnya tentang Partai Demokrat Thailand. Yang pertama, kita akan membahas tentang bab pertama, konteks sosial politik. Bagaimana sih sejarah atau setting sosial politik dari kemunculannya? Partai Demokrat didirikan pada tahun 1945 sebagai sebuah partai monarkis konservatif oleh Huang Apaiwong. Partai ini mulanya didirikan untuk menentang larangan Januari 1946 dan para anggota awalnya termasuk kaum royalis yang menentang Pridi Pamyong dan pada bekas anggota Seritai. Partai ini bersaing melawan berbagai partai yang berkoalisi dengan Pridi dan Partai Kemajuan dari dua bersaudara seni dan Kurit Pramos dan kaum royalis garis keras yang lain. Dalam pemilihan umum, Blok Pridi memperoleh suara mayoritas di parlemen. Demokrat menduduki tempat urutan kedua. Akan tetapi, Pridi menolak nominasi sebagai Perdana Menteri dan Parlemen. Kemudian menunjuk Huang sebagai Perdana Menteri. Huang mengundurkan diri pada tahun 1946 bulan Maret setelah dikalahkan dalam sebuah RUU yang tidak begitu penting dan dialihkan oleh Pridi. Partai Kemajuan termasuk kedua prabowo bersaudara kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Bagaimana sih situasi sosial politik terjadi menjelang dan pada saat kelahiran kelompok sosial tersebut? Untuk gambar sebelah kiri, kita dapat lihat bahwa di sana terdapat gambar Huang Apaiwong sebagai pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat mulainya didirikan pada tahun 1945 sebagai sebuah partai royalis yang beroposisi dengan partai-partai yang berafiliasi dengan Pridi Panoyong. Jadi Partai Demokrat Huang Apaiwong diangkat untuk sementara waktu diangkat sebagai Perdana Menteri Sipil Boneka pada saat pemerintahan diktator Marsikal Plaek Wibowo Songkram, tetapi mewakili oposisi dari tahun 1952 hingga 1957. Kemudian, dapat kita lihat di bawah terdapat gambar Sarit dan Naraceta dan Talon Kitikacon. Bagaimana sih sejarah ketika sosial politik tersebut? Partai ini juga praktis tidur pada saat pemerintahan diktator Sarit dan Naraceta dan Tanom Kitikacon pada tahun 1957 hingga 1968. Partai kembali beroposisi pada tahun 1968 hingga 1971 ketika Tano menggulingkan pemerintahannya terhadap implementasi komunis yang menjadi partai oposisi dan stabil untuk waktu yang singkat pada tahun 1975. Bagaimana sih pemimpinan ketika Cuakpen dan Primpin Wasida? Ketika itu koalisi yang tidak stabil pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1976 pembantaian pada tanggal 6 Oktober terjadi pada pemerintahan Primpin Wasida, yaitu tahun 1980 hingga 1988, kembali menjadi partai oposisi. Dan dipimpin oleh Chuan Lekpai, partai ini memimpin pemerintahan koalisi sebanyak 2 kali. Pada 1990-an, partai ini beroposisi pada saat posisi Thaksin Shinawatra pada 2001 hingga 2006 dan pemimpin saat ini adalah Abhisit Vejjajiva. Ini merupakan peta lokasi kelahiran dari Partai Demokrat Thailand. Basis dukungan partai ini terpusat terutama di Bangkok dan Thailand Selatan. Partai Demokrat mulainya didirikan pada 1945 sebagai sebuah partai royalis yang beroposisi dengan partai-partai yang berkoalisi dengan Pridi Panoyong. Yang kedua adalah bab kepemimpinan. Partai Demokrat adalah partai politik tertua yang saat berkuasa di Thailand. Partai ini mendukung ideologi kanan tengah, royalis, dan secara sosial konservatif. Pada 2007, pemimpin partai ini adalah Abhisit Vejjajiva, pemimpin partai untuk merangkul banyak kebijakan populis yang terbukti populer oleh Partai Thai Rak Thai. Setelah kudeta Thailand 2006, partai ini mendukung junta militer. Beberapa pemimpin partai seperti Somikat Pangeboon dan Kasit Purnamaya juga memimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi. Basis dukungan partai ini terpusat terutama di Bangkok dan Thailand Selatan.
Partai ini menjadi anggota Dewan Liberal dan Demokrat Asia, sebuah aliansi dari partai-partai yang menyatakan dirinya liberal di seluruh wilayah ini. Abhisit dipilih melalui pemilihan umum di Thailand yang mewakili Partai Demokrat. Dalam pemilu tersebut, Abhisit memulai karir politiknya pada tahun 1992 sebagai seorang anggota Parlemen Demokrat untuk konstitusi Bangkok. Ia terpilih kembali ke kursi yang sama pada tahun 1956, 95, dan 96 pada pemilihan 2001 dan 2005. Ia kembali ke parlemen sebagai seorang anggota parlemen menurut daftar partai untuk Partai Demokrat. Pada 29 April, Abhisit mengumumkan pencalonannya sebagai Perdana Menteri pada konvensi tahun Partai Demokrat yang menjamin agenda untuk rakyat dengan pendiri sebagai fokus utamanya. Yang menggunakan slogan kampanye mengutamakan rakyat. Ia juga berjanji untuk tidak melakukan toleransi terhadap kebutuhan dasar rakyat seperti listrik, air, dan minum. Dan bagaimana sih kriteria untuk menjadi pemimpin? Kriteria untuk menjadi pemimpin yaitu memiliki kebijaksanaan untuk mencapai negara yang makmur. Yang kedua adalah bagaimana sih cara pemimpin kelompok itu hadir? Cara pemimpin kelompok itu hadir dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, bagaimana sih cara pemimpin tersebut mengendalikan anggota kelompoknya? Pemimpin tersebut mengendalikan anggota kelompoknya dengan cara melakukan beberapa pertemuan seperti pertemuan rutin dan melakukan beberapa musyawarah. Yang ketiga adalah bab sistem nilai atau value system atau ideologi. Pada tahun 2010, boleh menjadi merupakan tahun kelam bagi perpolitikan Thailand, terutama sejak pecahnya kodita militer tahun 2006. Kenapa tidak? Sejak Maret 2010, para demonstran anti pemerintah yang menanamkan dirinya kelompok kaos merah mulai memasuki Bangkok, tepatnya hari Jumat, tanggal 12 Maret 2010. Dan setelah hampir 2 bulan dalam kondisi tak menentu, akhirnya pada 19 Mei 2010, PM Abhisit memutuskan mengambil jaring kekerasan untuk menangani para demonstran. Krisis politik yang terjadi di Thailand ini adalah babak baru yang terus membayangi Thailand. Sejak kudeta militer yang menggulingkan PM Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006 lalu dan membawa dampak pada situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Thailand. Selanjutnya, bab keempat adalah kegiatan rutin. Ini merupakan salah satu kegiatan rutin Partai Demokrat Thailand yang untuk mencalonkan diri sebagai beberapa anggotanya mencalonkan diri sebagai di dalam pemilu. Nah, ini merupakan contoh Partai Demokrat Thailand dalam pemilu. Ikut sertakan dalam pemilu, contohnya pemilu tahun 2019, partai politik tetua Thailand itu hanya meraih suara sedikit di atas 3 juta sebagaimana hasil sementara yang dikeluarkan oleh pemilihan umum. Pemerintah saat ini seharusnya segera berpikir untuk mempersiapkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana dituntut kelompok kaos merah. Pemerintah saat ini pun harus besar hati untuk menerima apa yang menjadi pilihan rakyat dan menahan diri untuk tidak menggulingkannya. Karena hal itu hanya dapat membawa partai Thailand ini menjadi cyclical pattern sebagaimana diungkap Sucit membongkar ketika pemerintah demokratis sipil mampu membuktikan dirinya, maka tidak ada lagi tempat bagi militer di kancah politik. Yang kelima adalah pengikut setia. Partai Demokrat membuat penampilan terbaiknya di parlemen pada tahun 1948, 1976, dan 1996. Partai ini tidak pernah memenangkan mayoritas parlemen secara langsung. Basis pendukung pemilu partai tersebut berada di selatan Thailand dan Bangkok. Meskipun hasil pemilu di Bangkok berfluktuasi secara luas, sejak 2004, kandidat Demokrat memenangkan 3 pemilihan gubernur. Sejak 2005 hingga 2019, Partai Demokrat dipimpin oleh Habib Vijajiva, mantan Perdana Menteri. Katanya akan melanjutkan pertemuan dan pertengahan Agustus Tujuan partai agar anggotanya memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan dan memutuskan pemimpin yang baru yang bakal menjadi pemimpin oposisi di parlemen. Cara menciptakan pengikut setia pada kelompok sosial tersebut dengan melakukan sosialisasi agar mereka bisa mendaftar sebagai calon anggota pemilu untuk anggota politik Demokrat Thailand. Bab ke-6 adalah kelompok sosial. Nama kelompok sosial. Bisa kita lihat lambang di sini adalah lambang dari simbol Partai Demokrasi Thailand. Nah, nama yang kelompok yang saya kaji adalah Partai Demokrat Thailand. Didirikan pada 1945 sebagai alat partai monarki konservatif oleh Kwang Apai-wong. Partai ini mulai didirikan untuk menentang larangan pada tahun 1946. Nah, apa sih makna-makna dari simbol tersebut? Makna simbol sayap kanan dan sayap kiri.
adalah istilah yang mengacu pada segmen spektrum politik yang biasanya dihubungkan dengan konservatisme, liberalis klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan politik dari sayap kiri. Dalam konteks tertentu, istilah sayap kanan juga bisa mencakup nasionalisme otoriter, tapi hal itu biasanya lebih merupakan bagian dari ekstrem kanan. Istilahnya, ini aslinya berasal dari pengaturan tempat duduk Dewan Legislatif pada Revolusi Prancis. Ketika kaum monarkis yang mendukung Ancien Regime biasanya disebut sebagai kaum kanan karena mereka duduk sebelah kanan di ruang Dewan Legislatif. Karena acuan ini telah usang, makna istilahnya pun telah berubah sesuai dengan spektrum gagasan dan sikap yang diperbandingkan dan sudut pandang si pembicara. Belakangan ini, istilah ini hampir selalu mencakup suatu pembentukan konservatisme dan di barat termasuk kelompok Demokrat Kristen. Selanjutnya adalah spektrum ideologi. Bisa kita lihat dari sebelah kiri ada far left, center, dan center right. Di mana sih Partai Demokrat Thailand ini masuk ke dalam spektrum ideologi? Partai Demokrat Thailand termasuk ke dalam ideologi kanan atau sayap kanan, di mana suatu situasi politik yang diacu oleh suatu kelompok yang dihubungkan oleh konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan dari politik sayap kiri. Dalam konteks tertentu, istilah sayap kanan juga bisa mencakup nasionalisme otoriter. Termasuk ideologi kanan sayap, ideologi kanan atau sayap kanan ya karena polisi politik atau kegiatan yang memandang beberapa bentuk stratifikasi sosial atau sinyal sosial sebagai hal yang tak terhindarkan, alami, normal, atau diinginkan. Kebanyakan religius mengacu pada segmen spektrum politik yang biasanya dihubungkan dengan konservatisme, liberalisme, klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan dari politik sayap kiri. Posisi organisasi Partai Demokrat Thailand adalah terletak pada center right. Bagaimana sih faktor pendukung dari Partai Demokrat Thailand dan faktor penghambat keberlangsungan organisasi pada Partai Demokrat Thailand dan prospek organisasi 5 tahun yang akan datang? Faktor pendukung keberlangsungan organisasi pada Partai Demokrat Thailand adalah pendukung yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada Thailand masa itu. Dan faktor penghambat keberlangsungan organisasi adalah beberapa permasalahan-permasalahan yang ketika pemimpin tersebut menggulingkan jabatannya ketika tidak bisa atau tidak mampu untuk melanjutkan persepsi-persepsi yang akan dilanjutkan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelahnya, prospek organisasi 5 tahun yang akan datang menginginkan bahwa Partai Demokrat Thailand ini akan terus berlangsung dan tidak akan berhenti begitu saja. Bagaimana sih penilaian saya terhadap Partai Demokrat Thailand ini? Organisasi sudah tidak ada atau bubar? Organisasi sudah tidak ada atau bubar karena saat ini diketahui bahwa Partai Demokrat Thailand tidak melakukan pembaharuan sehingga hanya berskala satu. Organisasi ada atau kegiatan tidak ada. Kegiatan-kegiatan pada organisasi Thailand ini termasuk terbilang sedikit. Jadi penilaian saya terhadap Partai Demokrat ini sebanyak 3 kegiatan ada atau kegiatan ada atau dibubarkan. Organisasinya masih tetap ada tetapi kegiatannya sudah tidak ada sehingga skalanya adalah 5. Organisasi ada dan kegiatan tidak ada tetapi tidak berkuasa itu karena pada terakhir melakukan pemilu pada tahun 2019 sehingga hingga saat ini Partai Demokrat Thailand juga masih mengalami kekalahan sehingga penilaian skala 1 hingga 10 masih terbilang sedikit. Terima kasih dari saya. Sekian, jika ada pertanyaan bisa email saya. Apabila banyak salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.